Halo Sobat Kawanwa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Sobat Kawanwa, pernah ndak punya pengalaman suka mau diet, minggu pertama mungkin berhasil, tapi begitu minggu kedua so tergoda makan mie ayam 2 porsi. Kalau itu Anda, berarti kali ini Anda menonton episode yang tepat. Karena kita akan membahas mengenai diet ya bersama pakar kita tentunya. Di mana seperti kita tahu di Indonesia ini, diet ini sudah jadi seperti resolusi setiap tahun baru. Awal tahun selalu semangat, tiba-tiba di tengah tahun sudah buyar semua. Kira-kira apa sih sebenarnya penyebab diet itu selalu gagal? Kita akan membahasnya bersama dokter ahli gizi atau dokter spesialis gizi klinik ya. Sudah hadir bersama saya Dr. Diana Paparang, SPGK AIFOKA, dokter spesialis gizi klinik dan juga ahli ilmu fal olahraga klinis. Halo dok, apa kabar? Hai. Halo, kabarnya sehat, thank you. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio Kawanwa TV. Sangat cerah sekali hadir di studio. Nah, Dok, kita bahas mengenai diet ini. Sebenarnya kalau bicara soal diet itu, apalagi ibu-ibu ini pasti semangat kalau dengar diet. Diet ini sebenarnya hanya sekedar menguruskan badan atau ada hal-hal lain sebenarnya yang kadang orang salah kaprah dengar kata diet. Betul. Jadi diet ini sendiri sebenarnya memang lagi saya usahakan agar tidak memiliki konotasi yang negatif. Karena selalu orang begitu dengar kata diet, Iya. pikirannya langsung makan sayur, makan rumput-rumput, makan sayur buah kan, Iya, makan ndak dikira enak, jadi makan herbivora hambar. berarti ini. Iya. Jadinya orang begitu dengar kata diet, langsung otomatis, aduh pasti menderita. Sebenarnya menurut KBBI bahkan ya, Iya. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diet itu adalah bagaimana cara kita untuk bertahan hidup. Jadi sebenarnya Oke. pola makan kita itulah yang disebut diet. Oke. Jadi setiap hari harusnya kita diet karena kita mengatur pola makan makanya ada namanya diet diabetes. Untuk orang diabetes bagaimana mengatur pola makan. Iya. Diet untuk menaikkan berat badan. Jadi diet itu bukan hanya mengurangi tapi Iya. pola diet yang tinggi kalori, tinggi protein itu biasanya untuk menambah berat badan. Iya. Jadi diet itu adalah bagaimana cara kita mempertahankan hidup melalui pola makan kita. Nah, Betul. sehingga diet ini sendiri harusnya jangan kita salah artikan langsung berarti menderita, lapar, makan kurang, makan sayur, makan Iya, buah, iya. tidak boleh makan enak, Iya. tidak boleh makan tepung itu. Iya. Mungkin Bukan itu dulu. berarti juga hanya untuk orang yang dari agak berisi atau gendut begitu ingin kurus itu namanya harus diet ya. Betul. Belum tentu dari yang kurus ingin gendut juga namanya diet berarti Diet. harus diet. Alias Diet tadi tinggi. dokter bilang cara bertahan hidup. Berarti Betul. harusnya tiap hari ya. Betul. Oke, itu berarti salah satu yang suka kita salah kaprah ya. Nah, Dok, lalu dari pengalaman menangani ratusan pasien ya, ini untuk kebanyakan menguruskan badan mungkin ya, apalagi kalau di Manado. Sebenarnya apa sih hal-hal yang paling umum yang membuat diet ini selalu gagal? Nah, yang rata-rata pasien gagal diet, kadang datang ke saya udah turun, sebelum ke saya juga mereka udah diet sendiri, Ya. turun berapa kilo, tapi habis itu naik lagi. Oh. Karena polanya selalu sama. Saya hanya diet 3 bulan sampai selesai wisuda, sampai kebayanya muat, sampai acara pengantin lewat. Ya. Nah, setelah itu saya kembali makan biasa, kemudian dok, berat badan naik. Oke. Oke, jadi diet yang selalu bikin gagal adalah diet yang menyiksa. Diet yang menyiksa, yang Menyiksa. tadi itu ya, Yang harus tahan secara logika lapar. kita tidak bisa bikin seumur hidup. Iya, betul. Karena kan diet harusnya seumur hidup. Iya, iya, Tapi iya. siapa yang bisa, misalnya dietnya menderita yang saya hari ini makan nasi hanya sekali misalnya. Iya. Dari pagi sepanjang hari tidak makan. Iya. Mungkin secara logika orang tidak bisa seumur hidup diet seperti itu. Makanya dietnya hanya 3 bulan, hanya 1 bulan. Dan Oke. setelah itu kita kembali ke pola makan yang biasa. Oke, berarti memang ini masalah konsistensi atau bagaimana? Betul. Masalah konsistensi, masalah diet yang tepat. Hmm. Karena diet yang tepat buat saya Iya. belum tentu diet yang tepat buat Anda. Ah, oke. Diet- Setiap orang beda-beda Betul. penanganannya dan itu Karena- memang harus konsultasi ke ahlinya. Iya. Tidak berarti tidak boleh disamaratakan. Pokoknya
nasi 1 sendok sehari sekali Iya. untuk Anda. Itu berarti kalau torang iko kira-kira mau sama, itu belum tentu ya? Belum tentu dietnya artis A cocok buat Hmm, saya, oke. ya. Iya, soalnya sekarang kan banyak sekali ada diet keto lah, ada diet Iya, apalah itu, terus ada yang pakai intermittent. betul. Itu Jadi mungkin mhm, ya karena masing-masing kita, pertama pola metabolisme kita saja beda, umur oke kita beda, tinggi berat badan kita beda, oke. ya. Terus kebiasaan makan kita beda. Mmm, mhm mhm. Jadi aktivitas kita juga beda. Ada Oke. yang aktivitasnya mulai siang, ada yang aktivitas dari pagi, ada yang tengah malam. Mmm, Jadi tidak bisa satu pola diet kita terapkan buat semua. Makanya oke. sekarang selalu digalakkan ya personalized diet. Jadi diet masing-masing orang itu berbeda gitu. Oke, diet masing-masing orang itu berbeda. Itu tidak bisa kita identifikasi sendiri kah, dokter? Cari tahu apa yang cocok buat kita. Apakah misalnya gen kita menentukan? Soalnya ada juga teman yang makannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk begitu. Sedangkan ada yang lain yang suka bercanda begitu, "Ah, kita bernapas aja naik 0,5 kilo ini." Gitu. Itu apakah benar ada pengaruh dari genetika atau seperti Betul, apa? betul. Ternyata sekarang makanya ada pemeriksaan yang namanya nutrigenomik. Oke, Jadi nutrisi yang berhubungan dengan gen tubuh kita. oke. Dan ternyata itu perannya memang besar. Oh, Jadi kayak tadi, berarti itu ada orang yang mhm, secara genetiknya dia memang boros bensin. Jadi kayak mmm. mobil, Ya, kita kasih misalnya makannya 1 piring, iya. misalnya saya boros, Mmm, tidak. iya Nah begitu kita berdua sama-sama makan 1 piring, kita berdua sama-sama jalan 30 menit, iya. karena saya boros, 1 piring ini terbakar habis, jadi nggak gemuk. Tapi mungkin, sorry, saya lupa, Regina. Regina. Iya. Tapi mungkin Regina jalan 30 menit baru terbakarnya setengah. Iya 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 iya. Jadinya setengahnya itu ya disimpan lagi jadi lemak, jadi cadangan makanan untuk Oke. berikutnya. Dan Gitu. itu berarti yang kita harus cari tahu terlebih dahulu untuk menentukan Eh, program diet atau Iya, bagaimana? biasanya kalau kalau memang ada budgetnya lebih, karena Oke. untuk pemeriksaan genetik ya kisaran antara 3, 4, 5 juta lah. Oke. Sudah ada di Tapi Manado? sudah, Oke. tapi itu kan memang genetik sekali seumur hidup saja periksa. Jadi sebenarnya makin Mmm. muda kita periksa makin untung dong. Iya iya Karena iya. bisa dipakai lama. Karena kan Iya. dari lahir sampai meninggal ya gen kita sama. Tidak akan ada perubahan ya? Betul. Kalau kita punya dana lebih, Iya. memang lebih bagus kita periksa. Tapi kalaupun tidak, ya mungkin kita kenali tubuh kita. Seperti itu kan sebenarnya gampang dikenali. Kenapa Mmm. saya makan sedikit cepat naik? Ya mungkin Mmm. seperti tadi kita termasuk tipe yang hemat bensin. Iya iya iya. Teman kita makan banyak ya dia tipenya boros bensin. Mungkin Oke, gitu. dan itu memang sudah bawaan sejak lahir ya, yang itu yang harus kita I, identifikasi sendiri ya, mungkin betul. lihat ya, itu makanya ada yang makannya banyak, nasinya segunung, tapi tidak gemuk-gemuk, berbeda dengan yang lain, mungkin mungkin pengaruh metabolisme atau apa ya kira-kira, Ya. dan juga kira-kira apa mitos-mitos seputar diet yang suka banyak dipercaya banyak orang. Kita akan cari tahu usai jeda berikut, tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Bincang-Bincang, kenapa diet Anda selalu gagal bersama Dokter Diana Paparang. Tadi dokter sudah menyampaikan dari pengalaman menangani ratusan pasien, ternyata memang banyak yang gagal diet karena merasa diet itu menyiksa begitu. Berarti ada trik dan tips begitu dari dokter, tapi kita bahas nanti. Berarti diet itu harusnya menyenangkan ya, Dok? Betul. Ya, biar bisa dinikmati dan dilaksanakan seumur hidup. Karena harusnya diet itu dari hari ke hari sepanjang waktu begitu ya, jangan pernah berhenti. Nah, Dok, sebenarnya ada mitos-mitos tertentu kah yang dipercaya banyak orang, seputar diet? Misalnya, oh kalau kita stop makan nasi kita kurus. Karena saya juga pernah berhenti makan nasi beberapa saat, tapi akhirnya gara-gara ada terjadi gangguan metabolisme akhirnya balik lagi makan nasi. Dan tapi ada beberapa teman yang sampai sekarang tidak makan nasi putih. Apakah memang nasi ini salah satu penyebab gemuk atau seperti apa, dokter? Ya. Jadi nasi itu sebenarnya adalah bagian dari karbohidrat. Oke. Nah, kalau kita tahu sendiri kan karbohidrat itu sebenarnya sumber tenaga buat kita. Iya. Jadi nasi itu sebenarnya nggak salah. Yang Oke. salah itu kalau kita makannya banyak, tapi dia sumber tenaga kita tidak pakai jadi tenaga, Hmm. yaitu yang seperti tadi saya bilang akan bikin gemuk.
Oke, jadi sebagai bagian dari karbohidrat ada nasi, ada dari ubi-ubian, ada Ya. dari kentang, ada dari pisang rebus, Iya. tapi ada juga dari biskuit, ada juga dari roti, mie. Jadi mereka semua ini satu golongan di Iya. karbohidrat, oke? Dan banyak yang suka makan nasi campur mie. Nah, jadi kita takut setengah mati makan nasi, Iya. terus kan lapar. Iya. Kita jadinya makan biskuit. Iya, Nah, dikiranya biskuit satu, Tuh, tahu-tahu ternyata tambah satu. iya. Dan ternyata nasi satu centong itu kan cuma 175 kalori. Iya. Nah, biskuit 4 keping 175 juga. Nah, ini Jadi bahaya. kadang kita takut makan nasi satu Iya, centong, tapi padahal kita kan ngemil. kenyang lama. Tapi Iya. biskuit kita satu renceng boleh habis. Ini itu, dia itu bahaya. salah satu mitos nasi yang selalu Iya. saya, aduh apalagi orang Manado, kita memang harus makan Iya. nasi lah. Kena Biasa nasi dulu. Tongkapuru dulu ini makan Iya. biskuit. Padahal itu sebenarnya biskuit sudah bisa jadi pengganti nasi harusnya ya. betul. Ya Jadi, soalnya orang-orang tua dulu kalau kita kasih makan anak, kenapa cuma makan pisang, mesti makan nasi. betul. Itu karena pertama mitosnya kita, dan itu sebenarnya kayak kebiasaannya kita. Kalau belum sentuh nasi di perut, kita merasa kita Iya. belum makan, sampai kita Iya. akhirnya cari-cari makan kan. Oke. Nah, sama juga orang luar, mereka harus makan. Mungkin ada yang harus makan mie, ada yang harus makan ini, karena tergantung dari kebiasaan juga daerah Iya. sini. Nah, kalau Manado saya lihat rata-rata kita kayak harus nasi baru kenyang. Jadi kadang saya bilang ya sudah, makan nasi itu enggak salah, cuman jangan terlalu banyak. Kalau apalagi karena dia sumber tenaga, berarti lihat aktivitas habis itu apa. Oke. Kalau tidak banyak pakai tenaga, mungkin kita makan nasi 3-4 sendok dulu. Nanti kalau lapar lagi kita bisa tambahkan misalnya ubi-ubian, itu enggak masalah. Iya. Atau seperti temannya tadi yang tidak makan nasi sama sekali, yang penting diganti dengan jenis karbohidrat yang sama, kentang, ubi, pisang rebus, itu enggak masalah. Tidak masalah. Yang ya. bermasalah adalah kalau dia tidak makan karbo sama sekali. Ada loh yang seperti itu sampai stop karbo karena pikir mungkin ada banyak penyimpanan Betul. cadangan Jadinya lemak. kita begitu. berharap dia, orang biasa berharap ambil tenaganya dari lemak itu kan. Iya. Tapi kan tidak semudah itu kita bakar lemak. Nah, biasanya yang paling cepat malah tersedianya adalah dari otot. Oke. Sehingga orang kurus, turun, senang, tapi begitu kita timbang ternyata ototnya yang mengecil. Oh, Dan iya. itu juga bikin kita makin tidak sehat. Tidak Badan baik makin berarti lemah, untuk makin kesehatan suak, malah. betul. Makanya kalau diet selalu saya anjurkan jangan hanya timbangan, ukur juga lingkar, ukur massa otot, kekuatan otot. Ya Iya. kadang kalau di klinik kami pakai alat juga untuk timbang ototnya berapa, lemaknya berapa. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai kita seneng-seneng aja turun berat badan, Iya. ternyata malah makin hari makin kesehatannya makin menurun. Iya, taunya kurus, kirain dietnya berhasil, ternyata malah penyakit yang lain menanti begitu ya. Betul. Jadi kalau massa otot turun, itu saja kita sudah jadi mudah kena infeksi. Iya, iya. Makin banyak turun, kita bahkan untuk duduk saja susah, luka susah sembuh. Iya. Dan bahkan kalau kita sampai 40% massa ototnya turun, itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena sampai otot-otot pernapasan. Ya, Jadi ya, ya. tidak bagus kita turun juga terlalu drastis, dan yang turun itu massa otot. Oke, itu bisa kelihatan nggak? Ini orang kurus tapi massa ototnya juga berkurang drastis, itu nampak nggak dengan kasat mata, Dok? Gini, bisa lihat nggak orang yang kalau sakit misalnya masuk rumah sakit kan dia tidur-tidur aja di Iya, rumah iya. sakit, tiba-tiba keluar kurus. Iya. Nah kita kan tahu orang yang kurusnya karena sakit dengan oh ini kurusnya sehat kan kelihatan Iya, sebenarnya. iya, iya. Makanya ada yang sering orang pas kurus dibilang padahal misalnya dia diet, tapi teman-temannya bilang jangan, kamu kayak kelihatan orang sakit gitu kan. Iya. Tapi ada yang dia berat badannya turun, ya tapi kelihatan memang betulan Iya, iya. diet. Biasanya penentunya di Itu apa massa istilahnya, otot. apa sarkopenia bukan? Sarkopenia itu memang penurunan massa otot. Oke. Itu artinya. Oke. Jadi kalau- harusnya yang dietnya berhasil, massa ototnya tetap bertahan begitu. Kalau bisa naik lebih bagus. Bisa naik. Kalau bisa Perempuan naik, berotot
tidak masalah kan dokter? Tidak, Kak. Takutnya jadi seperti apa binaragawan itu yang dikhawatirkan juga perempuan kayak kita semua bawa otot ya. Jangan berlatihan otot. Sering begitu pasien kalau saya bilang ini masa ototnya turun, Iya. harus ditambah untuk latihan otot. Ih jangan dok, kita nggak mau nanti kelihatan kekar toh. Oh iya, nanti bawa foto kata isu tangan saya saja. Betul. Tapi coba tanya itu yang latihan-latihan di tempat gym. Tidak semudah itu mereka menaikkan massa otot. Oke. Jadi kalau kita hanya squat, hanya angkat beban-beban begitu, nggak bakal jadi sama dengan kayak apa body satpam gitu. Itu Tapi yang satpam dikhawatirkan. sekarang juga modinya di sini. Tahu-tahu bapak-bapak takut sama ibu-ibu ini badannya udah kekar ya. Ya. Ternyata harusnya ada caranya mungkin sampai tidak seperti itu ya yang akan disarankan nanti oleh dokter. Kira-kira begitu dokter? Boleh. Ya. Kita akan cari tahu lagi usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Tadi kita sudah bahas banyak soal diet yang tadi ya memang salah satu mitos yang dipercaya masyarakat Manado dan sekitarnya, nasi putih, kalau belum makan nasi putih belum kenyang. Padahal ternyata sumber karbohidrat banyak, termasuk biskuit yang kadang jadi cemilan setelah makan, itu sebenarnya karbohidrat yang kalau kita konsumsi kebanyakan sebenarnya itu sudah malah kalorinya jauh lebih tinggi dari nasi, yang bikin banyak orang tidak sadar ya, seperti itu dokter. Nah tadi juga dikatakan kita harus pertahankan massa otot jika ingin diet begitu. Apakah untuk mempertahankan massa otot itu dok, apa ya, makan protein atau harus olahraga beban atau bagaimana? Betul. Jadi gini, massa otot itu kadang kan kita sebenarnya sudah punya. Nah, begitu kita perlakukan dengan salah, contohnya kita dietnya terlalu ekstrim, yang sampai kebutuhan basalnya kita sendiri saja sudah tidak terpenuhi. Jadi ada basal metabolic rate-nya kita yang harus kita jaga. Itu kebutuhannya kita di saat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Kita diam saja, kan jantung kita tetap kerja, usus kita tetap mencerna ya. Nah, kadang kalau kita makan di bawah itu, akhirnya konsumsinya diambil dari otot gitu, yang menyebabkan massa otot turun. Jadi pertama itu, jangan perlakukan otot dengan salah ya. Jangan kemudian tadi protein, ternyata kita konsumsi protein memang kurang. Iya, Indonesia katanya rata-rata ya, Betul. masyarakat Indonesia jauh di bawah standar ya. Betul. Kalau kita bandingkan dengan orang luar kan kalau makan mereka misalnya dagingnya besar, karbonya kentang sedikit, betul. sayur. Kalau Indonesia kebalik, Kita kan nasinya yang besar, nasi, ikannya kecil. ikan satu ekor kecil aja kita bisa makan pakai nasi satu ini, karena kita karbo yang besar. Atau yang lain tahu tempe, jadi dia sumber proteinnya dari situ. Kalau kita di Manado, sumber proteinnya kita betul kita makan daging banyak, tapi daging yang lemaknya lebih banyak daripada dagingnya. Daging ya, contohnya berarti ini rage begitu ya. Saya tidak menyebut yang haram, tapi memang itu ciri khasnya kita adalah sumber protein utama kita, justru protein yang tinggi lemak. Yang kalau kita makan proteinnya sedikit, dagingnya sedikit, lemaknya kan tebal begini, dagingnya mungkin begini, apalagi kalau lapis. Jadi yang masuk ke kita lebih banyak lemaknya daripada protein yang kita butuh. Berarti baiknya cari yang betul-betul full daging begitu protein yang rendah lemak. Rendah lemak. Contoh ayam, tapi kalau dia pakai kulit, dia masih termasuk yang tinggi lemak. Jadi kalau kita makan, kita buka kulitnya, jadi kita makan ayamnya. Ikan itu termasuk yang rendah lemak. Telur, kadang kita kalau makan putihnya, kuning kan lebih tinggi lemak. Jadi mungkin kalau kita makan 4 telur, 1 saja pakai kuning, yang 3-nya putihnya saja gitu. 1 saja pakai kuning, yang lain putihnya. Putih, supaya mengurangi lemak yang berlebih. Itu. Kan tadi dokter bilang orang luar negeri suka makan daging. Mungkin orang Indonesia karena sudah terpatri begitu ya, makan daging kolesterol begitu. Apakah memang berhubungan dengan atau cara pengolahannya sebenarnya yang salah? Jadi gini, contohnya ayam yang tadi ya. Ayam 1 potong ini, kalau kita buka kulitnya, lemaknya cuma 2 gram. Ayam 40 gram. Digoreng? Belum goreng, baru goreng. Cerita ayamnya saja. Ini baru ayam mentah ayamnya saja. Ayamnya saja.
40 gram satu potong. Iya. Kalau ada kulitnya itu lemaknya 5 gram. Begitu kita Oke. copot lemaknya tinggal 2 gram. Oke. Gitu kan. Sorry, lemaknya 15 gram kalau masih pakai kulit. Begitu kita copot lemaknya tinggal 2 gram. Oh, jauh Nah, berkurang ya. betul. Kulit ayam. Kulit ayam. Kulit ayam. Tepung. Kulit ayam pakai tepung. Begitu kita tambah 1 sendok teh minyak kan sedikit toh. Iya. 1 sendok teh minyak saja sudah 50 kalori, 5 gram lemak. 1 sendok teh. Kita menggorengnya pakai berapa sendok teh? Waduh. Jadi iya, jadi kelihatan di situ. Itu baru cerita ayam yang rendah lemak. Belum cerita yang tadi lapis. Iya, itu dia. Terus kita goreng. Iya. Saus Iya. saus yang minyak. Iya. Toh Iya, minyaknya kita rica ambil, bakar. siram di nasi. Iya, Nah, betul. sebenarnya itu yang lebih banyak. Iya, minyaknya berarti yang harusnya. Betul. Berarti orang yang mau diet haruskah menghindari minyak, Dok, atau bagaimana? Mengurangi minyak. Karena Mengurangi minyak juga sebenarnya kita perlu. atau diganti? Iya, bisa kita ganti dengan lemak yang tidak jenuh. Mm-mm. Karena kalau yang tadi itu lemak jenuh yang bikin kolesterol, LDL-nya naik. Nah, bisa kita akalinya misalnya kita pakai minyaknya yang tidak jenuh. Contoh minyak zaitun misalnya Iya. ya. Kita pakai minyak zaitun, tapi minyak zaitun ini kan kita biasanya kita menggoreng pakai minyak zaitun, Oh iya, aman bikinnya nih. aman. Jangan lupa 1 sendok teh minyak zaitun, kalorinya juga 50, lemaknya juga 5 gram. Lah sama dong. Betul. Jadi kalau kita cuman tidak mau kolesterol, kita mengganti dengan minyak yang tidak jenuh. Oke. Tapi kalau kita tidak mau gemuk, ya sama aja. Kalorinya sama. Berarti harusnya direbus saja atau dikukus saja. Mungkin semakin kecil jatah minyak yang kita pakai kan semakin sedikit kalori masuk. Jadi mungkin 1 sendok kita berarti kalau biasa menggoreng kita panggang. Iya. Atau kita pakai cuman tumis-tumis bawang-bawang, Iya. nanti kita airnya yang kasih banyak untuk Iya. cah gitu. Jadi Wah. memang ya menggunakan minyak sesedikit mungkin Iya. supaya kalorinya jangan tambah. Tapi jangan lupa, jangan juga tanpa minyak sama sekali. Karena minyak Oke. itu pun tubuh kita butuh melarutkan vitamin A, D, E, K. Percuma kita minum-minum juga vitamin D. Tiap hari kan sekarang semua orang Iya. mulai COVID, Iya, semua orang semenjak minum COVID vitamin D. Pada cari vitamin D, betul. Tapi kita dietnya tidak ada lemak misalnya. Jadi vitamin D-nya mau larut kemana? Oke. Jadi boleh, minyak pun dibutuhkan, tapi dalam porsi yang kecil. Minyak dibutuhkan dalam porsi yang kecil. Sekecil Betul. apa kira-kira yang masih suka makan gorengan setiap hari mungkin harus segera bertobat kalau nonton episode ini. Kita akan kembali usai jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Ternyata tubuh manusia butuh minyak juga. Jadi walaupun diet jangan sampai menghilangkan minyak sama sekali. Tapi batasnya sebenarnya sehari itu berapa, Dok, kira-kira? Untuk contoh perempuan 30 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kebutuhannya ada. Kalau kita mau cari di website, ada Ya. sudah ditentukan oleh dari kementerian kita, namanya AKG, Angka Kecukupan Gizi. Iya, Di situ AKG. bisa kita lihat umur segini butuhnya berapa, umur Oke. segini. Tapi kalau mau secara umum, Iya. itu ada yang namanya piramid gizi seimbang. Pernah lihat? Iya, Nah, pernah. di piramid gizi seimbang itu kita bisa lihat paling bawahnya ada karbohidrat. Iya. Karbohidratnya kita harus makan 3-4 porsi sehari. Atasnya lagi sedikit sayur dan buah. Itu pun Oke. ada batasnya. Jadi kira-kira kalau digabung sebenarnya dia sekitar 5-7 porsi sehari. Jadi mungkin 2-3 porsinya sayur, kemudian 3-4 porsinya buah ya. Iya. Atasnya sedikit protein, itu pun 3-4 porsi. Atasnya lagi yang kerucut. Kenapa dia kerucut? Karena dia harus dibatasi. Gula, garam, lemak di situ. Oke. Nah, itu yang harus kita jaga. Kalau lemak itu sebenarnya jatahnya kan cuma sedikit, 5 sendok lah. Tapi kalau kita pikir-pikir ya kita kan enggak makan juga sebanyak itu. Tapi yang kita lupa, dia ada di nasi kuning. Iya, itu dia. Karena santan, toh. nasi jahat. Pagi-pagi sos mokol yang begitu. Nah, nanti siang-siang ikan goreng saus. Itu dia. Masuk lagi minyak. Iya, nasi uduk, Iya, kalau orang sini paling sering itu kayak lontong bahkan sayur. anak di rumah sakit tuh, Iya. pernah saya visit, dia menangis,
mamanya bujuk pakai apa? Sudah jangan nangis. Nanti kalau sebaik orang makan nasi kuning. Jadi kayak nasi kuning itu sebenarnya di sini kita kayak suka sekali. Padahal harusnya jangan sering-sering ya. Iya, terus nanti makan malam kita skip makan malam. Biasanya begitu ta? Skip makan malam karena mau diet. Iya. Pas mau tidur, aduh susah tidur. Iya, iya. Paling gampang apa? Nggak mungkin kita makan buah dan sayur. Kita bikin mie instan Ya, itu dia. yang goreng, Biasanya. tambah lagi minyak situ atau martabak, malabar, Ya. minyak di situ. Nah itu. Akhirnya kalau kita total sebenarnya lebih dari yang dibatasi. Sebenarnya di lauknya kita, terutama protein pun secara alami kan dia sudah mengandung lemak. Iya, betul. Ikan tadi ada 2 Iya. gram, di ayam, Iya. di telur. Jadi kebutuhan lemak dari situ pun sebenarnya sudah cukup. Nah begitu kita tambah goreng, ya nambah lagi tapi lemak Oke. yang tidak sehat. Oke. Nah, mungkin pemirsa ingin mencari tahu ini, jadi sebenarnya agar diet itu efektif, Dok, itu bagaimana sebenarnya? Dan tadi dikatakan dokter, dia tidak harus menyiksa. Jadi bagaimana kira-kira tips dan triknya? Ya, kalau saya selalu saya bilang, kan kita gemuknya juga tidak dalam satu malam. Itu butuh proses. Oke. Begitu juga kalau kita kembali turun. Jangan kita berharap pokoknya dalam sebulan sudah langsung jadi body Blackpink misalnya. Oke. Itu usahanya keras kan. Ya. Nah, jadi kalau selalu saya bilang cukup setengah kilo seminggu pun sudah oke. Oke. Tapi konsisten. Konsisten ya. Sebulan sudah 2 kilo. Iya, iya, iya. Setahun Betul, betul. Pantesan hampir tiap hari batimbang ini Dok di rumah pernah jatuh turun nih. iya. Kadang turun, habis itu naik lagi. Betul. Biasanya saya sarankan timbang seminggu sekali. Oke. Karena kalau tiap hari pasti belum kelihatan, akibatnya kita gampang kecewa. Iya, iya, iya. Jadi lebih baik timbang seminggu sekali, pagi-pagi, sebelum sarapan, sesudah buang air besar. Jadi badan memang paling kosong. Ya, itu. Timbang, catat di kalender misalnya. Saya Ya. selalu timbangannya ada kalender, catat. Minggu depan, hari yang sama, suasana yang sama. Suasana yang sama ya. Sudah buang air besar, sebelum iya. sarapan, timbang. Di situ kita kelihatan, kenapa minggu ini saya tiap minggu naik-naik terus atau Iya, tiap iya, minggu iya. turun-turun terus juga harus dicari tahu. Kecuali memang kita sengaja diet. Tapi kalau kita makan normal tapi tiap minggu badan turun, ya mungkin ada penyakit-penyakit yang menurunkan berat badan, itu pun harus di screening. Jadi penting kita menimbang sebenarnya setiap minggu. Timbang setiap minggu dalam kondisi yang sama ya. Tadi Betul. dikatakan dokter di pagi hari dan setelah buang air ya, dokter. Nah, berarti memang tidak ada yang instan. Diet juga tidak ada yang instan. Jangan percaya 1 bulan turun 5 kilogram. Berarti itu pun dikatakan apa ya? Berarti itu pun sebenarnya cuman sesuatu yang dibilang halo ini kalau mau 1 bulan turun 5 kilo. Bisa seperti itu atau bisa sebenarnya? Kalau dokter? saya pun biasanya tergantung umur. Oke. Ada kadang datang misalnya calon pengantin. Dok, bulan depan saya harus turun karena saya bulan depan. Ya. Tapi ya kadang tergantung umur. Kalau umurnya makin muda, saya masih menyanggupi karena ototnya masih bagus, metabolismenya masih bagus. Jadi biasanya turun pun yang penting dietnya kita atur dengan baik, protein cukup, kebutuhannya cukup, olahraganya kita atur. Biasanya ya lemak yang turun. Tapi makin bertambah umur di atas 40 apalagi biasanya saya harus hati-hati. Jadi kadang karena umur 40 saja kita secara alami otot kita gampang turun. Apalagi kalau kita dietnya salah. Ya. Jadi biasanya makin bertambah, makin di atas 40, 50 makin nggak boleh turun Iya, cepat. makin susah diet kayaknya ya. Iya, tapi Metabolisme makin mau turun lambat drastis mungkin. pun nggak boleh. Biasanya tawar-menawar. Kadang pasiennya, dok bisa segini, jangan nanti ototnya ikut berkurang. Nggak apa-apa dok, nanti yang penting habis lewat acara saya makan lagi. Ya otot naik. Jadi Iya. itu, kita mau diet tujuannya apa? Sekedar kurus atau mau sehat? Iya, iya, iya. Itu yang harusnya diet itu bukan
bukan hanya kurus, karena kurus kalau penyakitan pun itu Betul. salah ya, tapi harusnya diet untuk sehat begitu ya. Kalau kita sehat itu kayaknya kurusnya bonusnya ya, dokter. Iya, yang utama sehat aja. Yang utama sehat. Oke, kita masih akan kembali bersama Dr. Diana Paparang. Satu segmen lagi, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Iya, Anda masih menyaksikan program Bincang-Bincang, kenapa diet Anda selalu gagal bersama Dr. Diana Paparang. Dokter, ada banyak orang yang ingin diet cepat, instan, akhirnya percaya dengan iklan-iklan yang ada di luar sana. Begitu banyak obat diet juga yang dijual, itu bagaimana? Apakah baik untuk kesehatan atau seperti apa? Atau dokter ini juga kan ada kliniknya ya. Diet dan disertai dengan obat itu bisa, Dok? Atau bagaimana? Iya. Sebenarnya program diet itu pun menurut secara stepnya, SOP-nya memang di awal kita modifikasi dulu gaya hidup. Oke. Kita ubah dulu gaya hidupnya, kita kasih benar ya. Pola makan kita, pola gerak kita, istirahatnya kita. Ya. Ya. Istirahatnya penting katanya. Kalau penting. selalu begadang nggak ada gunanya. Kan metabolisme kita juga terganggu. Iya. Jangan terlalu banyak bau nih drakor ya. Betul. Nggak guna Makanya nanti. selalu saya bilang, sayang-sayang kita merusak kesehatan untuk hal yang tidak penting. Kalau memang kayak kita begadang karena jaga orang sakit, ya apa boleh buat. Tapi kalau merusak kesehatan hanya untuk maraton drakor. Karena saya bilang, udah tidur cepat nanti bangun pagi baru bangun cepat bangun subuh nonton. Ya. Kemudian, jadi kalaupun kita sudah mengubah lifestyle dan ternyata belum berhasil, biasanya ya step keduanya kita tambah obat-obatan. Oke. Gitu tambah obat-obatan tidak berhasil, kita mulai intervensi lebih lanjut, misalnya pemasangan balon atau bariatrik ya. Jadi yang itu sebenarnya harus itu stepnya, ya. betul. Yang sering saya lihat pasien begitu dia mau diet, stepnya berubah, bukan modifikasi lifestyle dulu, dia langsung cari obat dulu. Cari obat, turun, dietnya enggak atur, tetap turun karena kan obat diet. Tapi yang mau sampai kapan kita minum obat? Dan tanpa pengawasan juga. Nah, obat diet sendiri saja itu kita harus meresepkan di bawah pengawasan BPOM. Obat diet yang sebenarnya harusnya seperti itu karena kita penggunaannya harus hati-hati, makanya harus dokter yang meresepkan. Iya, betul. Nah, jadi kalau ada jual obat yang tanpa resep, iya berarti jangan. Iya, hati-hati ya, daripada ingin kurus tahu-taunya pindah alam begitu ya. Ya saya tidak bisa komen karena kan kadang kita juga enggak tahu isinya obatnya apa ya. Tapi kalau memang obat diet yang masuk ke Indonesia itu biasanya harus di bawah pengawasan dokter. Di bawah pengawasan dokter ya, ada BPOM-nya juga. Betul. Oke. Dan kalau untuk kurus, olahraga itu apakah memang harus mati-matian setiap hari dokter atau bagaimana? Sebenarnya olahraga yang direkomendasikan oleh WHO itu tidak terlalu muluk. Dia hanya butuh 30 menit per hari, 5 kali seminggu. 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Iya, coba bandingkan dengan drakor. Berapa menit? Per jam-jam. Kadang pasien enggak ada waktu dok, seminggu sekali. Coba saya lihat screen time-nya berapa. Screen time TikTok berapa, screen time. Kan screen time medsos kita enggak seberapa dibanding 30 menit yang direkomendasikan WHO. Iya, betul. Makanya saya bilang, coba kalau mau main HP, sementara olahraga. Mau nonton drakor, di sebelah sini kasih senam. Jadi kita nonton sambil senam, ada atau gunanya. Sambil treadmill ya, kalau ada treadmill ya. Jadi itu kadang namanya prioritas ya. Iya, itu dia. Orang prioritas. Prioritas mau yang mager. Itu dia. Sebenarnya 30 menit sebelum kita mandi sore misalnya. Itu enggak butuh waktu yang panjang. Dan olahraganya tidak harus yang mahal-mahal juga. Syukurlah olahraga kan pembakarannya sama. Mau kita pakai alat, sebenarnya olahraga yang paling bagus adalah olahraga yang kita bisa bikin. Jadi selalu pasien kalau ke saya tanya, dok saya olahraganya apa? Saya tanya, apa yang kemungkinan besar bisa dilakukan tiap hari? Oh iya. Karena kalau saya bilang olahraga yang paling bagus
Pilates misalnya. Dia enggak ada waktunya, Iya. udah harus booking. Jadi saya bilang, kalau mau Pilates untuk pembentukan otot, boleh. Seminggu jadwalnya berapa kali ke Pilates? Misalnya 2 kali atau 3 kali. Oke, berarti nambah 2 harinya kardio, olahraga di rumah. Yang penting dalam 1 minggu kita cukupkan 5 hari. Ya, yang penting niatnya untuk gerak itu yang Betul, yang terpenting itu. penting bikin. Iya. Nggak usah merancang-merancang mau gym, mau ini daftar gym terus nggak bikin. Oke. Jadi harus secara kita sendiri yang, oh ya ini secara logis saya masih bisa. Oke. Kadang orang kerja dari pagi sampai malam, tiba-tiba olahraganya yang harus ke jalan di kawasan dulu misalnya. Ya pasti nggak dibikin. Iya, itu dia. Atau mungkin padel ya, yang zaman sekarang lagi hype. Iya, Tapi tahu-tahu nggak ada teman. nggak bisa war Nggak bisa. jadwal Itu lapangan dia. terus dia nggak jadi bikin. Oke. Saya bisa masukin jadwal padel. Berarti hari ini saya sempat padel. Udah 1 hari PR-nya habis. Iya. Besok cari lapangan nggak dapat. Oke, saya cari olahraga lain yang mungkin cuman senam line dance di rumah pakai Iya, YouTube iya. mungkin ya gitu. Oke, yang penting itu dia, Yang penting konsisten 5 gerak hari. setiap hari. Kalau ibu-ibu mungkin cukup nyapu ngepel enggak, Dok? Di rumah bisa? Nah, tadi kan saya bilang 30 menit. Iya. Kalaupun kita mau sapu, ngepel, yang penting kita lakukan terus-menerus. Itu pun kan yang penting sudah ada gerak badan dibanding kita duduk mager. Jadi kalaupun 30 menit, tapi kita harus sapu, ngepel, sambung Iya, sama iya. 30 menit bergerak terus. Oke. Kadang kita kan menyapunya sebentar, terus kita lihat buku berantakan, kita duduk, susun, Iya. baca-baca dulu buku. Iya. Tahu-tahu Habis sudah itu, dapat handphone, akhirnya so lihat-lihat story. ada ini akhirnya ya nggak bisa dihitung sebagai olahraga. Tapi Oke. kalau kita melakukan aktivitas fisiknya, aktivitas pekerjaan rumah tangga pun itu bisa kita hitung sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya lawannya ini mager ya. Kalau ingin kurus itu jangan mager intinya ya. Jadi yang masuk kita kan sudah jaga. Iya. Ya kalau masuknya sudah terlalu sedikit, kadang kan sudah dietnya sudah kurangi, tapi badan sudah tidak bisa turun lagi. Berarti keluarnya yang kita tambah ya di Oke. aktivitas itu. Oke, sebenarnya hitungannya gampang. Yang penting Lakukannya yang masuk itu dan keluar harusnya seimbang kalau ingin jaga berat maintenance, badan. betul. Iya. Kalau kita mau langsing ya berarti yang masuk harus lebih sedikit dari yang Dari yang kita keluar, keluarkan. iya. Tapi kalau mau naik berat badan, yang masuk lebih banyak dari aktivitas. Iya. Itu aja. Tapi banyak cita-cita orang ingin kurus tapi yang masuknya banyak, keluarnya sedikit. Tuh. Karena kita sekarang hidupnya kita coba lihat dari bangun pagi kita Iya. sudah dengan HP, Iya. kita bangun bergerak sedikit, jalan sampai di kantor, kita duduk, kita kerja sepanjang hari Iya. dalam kondisi duduk. Pulang rumah kita naik mobil rasa capek sekali sampai di rumah. Padahal seharian kita duduk di kantor. Betul. Mau olahraga sudah capek sekali. Kadang tiduran pun sehari tahu-tahu tapi capek. Bangun pagi berasa capek padahal Itu yang biasa dibilang jompo, muda. Karena kita tidak bugar. ya karena tidak bugar, karena iya. mager ya lagi-lagi Betul. karena malas gerak. Baik. Nah, tadi kan saya sudah sempat singgung dokter ini ada klinik ya, Sandi ya namanya, Dok. Betul. Jadi ini klinik untuk mereka yang ingin kurus begitu, dokter? Sebenarnya kliniknya kami adalah Nutrition Slimming Wellness. Oke. Jadi kita nutrisi itu tidak hanya untuk orang yang mau diet. Nutrisi itu kita mengatur pola makannya orang bisa datang konsultasi mau Iya. dari ibu hamil, mau buat nutrisi anak kecil untuk pertumbuhan, remaja, mungkin bahkan dewasa yang kebutuhannya juga banyak untuk diet, untuk anti aging mungkin, kemudian sampai ke usia senja. Bahkan brand ambasador kami adalah ibu saya yang berusia 80 tahun. Oh, Iya, karena beliau adalah memang gambarannya kami bagaimana dengan menjaga pola makan dan olahraga dari muda, beliau bisa menikmati masa tua yang masih aktif, masih segar. Iya. Itu memang adalah filosofi aging Sandi. gracefully ya. Iya. Berarti. Oke. Kemudian untuk slimming ya memang kita khususkan untuk orang yang untuk menurunkan berat badan dan shapingnya, sehingga ada juga untuk alat-alat yang shaping body. Oke, baik. Yang terakhir dokter, karena sayang kali waktu kita terbatas, ternyata kalau bicara soal diet apalagi sama emak-emak ini bakalan panjang. Mungkin ada pesan-pesan begitu ya untuk masyarakat Sulawesi Utara, pemirsa Kawanwa TV ya, yang mungkin selalu struggle begitu, berjuang dengan
berat badannya? Baik, terima kasih sudah mengundang saya ke sini dan memberi kesempatan kepada saya untuk mengirim pesan sedikit buat pemirsa di rumah. Yang pertama, jangan lupa kita adalah peringkat nomor 1 obesitas di seluruh Indonesia. Juara satunya adalah Sulut. Artinya masih tingkat kemungkinan kita kena penyakit jauh lebih tinggi dari teman-teman kita di daerah di luar Sulawesi Utara. Nah, ini PR-nya kita untuk menurunkan angka obesitas. Caranya sebenarnya gampang. Seperti tadi sudah disampaikan, cukup dengan pola diet yang seimbang. Jangan lupa kalau kita kerja pun kita harus imbangi juga dengan aktivitas yang baik ya. Dan jangan lupa diet itu adalah bagaimana cara kita untuk hidup. Kalau kita pengen hidup lebih baik, dietlah dengan makanan yang sehat untuk tubuh kita, jangan yang merusak tubuh kita. Dan selalu dietnya itu mulai hari ini, jangan besok-besok terus. Terima kasih. Jangan pinjam-pinjam hari. Biasanya kalau di pesta ini orang Manado pinjam hari. Oke, terima kasih banyak Dokter Diana, luar biasa. Terima kasih atas kembali. waktunya dan juga edukasinya untuk seluruh masyarakat, pemirsa Kawanua TV. Sekali lagi terima kasih. Jadi itu dia Sobat Kawanua, diet itu harus dijalankan secara konsisten dan terus-menerus ya, karena itu demi kesehatan kita sendiri. Kalau bukan kita yang jaga tubuh kita, siapa lagi? Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina, pamit undur diri. Assalamualaikum.